menyaksikan debat didukung oleh Kuku Bima Energy. Yang santun, tidak usah menyakiti hati yang lain. Persaingan jelang pemilu 2014 semakin panas. Geliat politik mencari simpati dan perhatian masyarakat juga semakin hangat. Setelah peristiwa Batu Tulis, perseteruan Partai Gerindra dan PDI Perjuangan tak kunjung surut. Politik berbalas sajak pun menjadi nada sumbang untuk saling menyerang. Setelah pidato Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra dengan pidato santun dan tudingan capres boneka, politisi Partai Gerindra, Fadlizon, melempar sajak seekor ikan dan air mata buaya. Secara tersirat, puisi tersebut seolah ditujukan kepada PDI Perjuangan untuk melawan lupa tentang penjualan aset negara. Asal santun, boleh bohong, asal santun, boleh nipu, asal santun, boleh curi, asal santun, boleh korupsi, asal santun, boleh khianat, asal santun, boleh ingkar janji, asal santun, boleh jual negeri, asal santun. Saudara-saudara sekalian, boleh menyerahkan kedaulatan bangsa kepada orang asing, asal santun. Ketua PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menepis anggapan soal wacana Presiden Boneka. Politisi PDI Perjuangan juga berpuisi, seolah menjawab tudingan. Puisi rempong dan pemimpin tanpa kuda menambah drama jelang pemilihan suara. Itu nanti kalau jadi presiden menjadi presiden boneka. Bonekanya siapa? Beliau adalah orang partai, datang dari PDI Perjuangan. Maka memang sayalah ketua umum yang harus memutuskan siapa calonnya. Maka saya mengatakan Insinyur Joko Widodo sebagai ketua umum partai tidak sembarangan untuk memilih seseorang menjadi Presiden Republik Indonesia. Pidato santun, sajak air mata buaya, menjadi tontonan ambigu penuh makna tentang pemimpin tanpa kuda. Aku rapopo. Siapa menyindir? Siapa yang dizolimi? Aroma panas semakin tegas untuk mencari elektabilitas. Sebuah boneka berbaju kotak merah muda rebah di pinggir kota. Boneka tak bisa bersuara kecuali 1-2 kata. Boneka tak punya wacana kecuali tentang dirinya. Boneka tak punya pikiran karena otaknya utuh tersimpan. Boneka tak punya rasa karena itu milik manusia. Boneka tak punya hati karena memang benda mati. Boneka tak punya harga diri, apalagi nurani. Dalam kamus besar boneka, tak ada kata jujur, percaya dan setia. Boneka bebas diperjualbelikan tergantung penawaran. Boneka jadi alat mainan. Boneka jadi alat mainan bobok-bobokan atau lucu-lucuan. Boneka mengabdi pada sang tuan siang dan malam. Boneka bisa dipeluk mesra. Boneka bisa dibuang kapan saja. Sebuah boneka tak punya agenda kecuali kemauan pemiliknya. Terima kasih. Selamat malam. Percayalah Anda masih menyaksikan debat, bukan apresiasi puisi. Tapi malam hari ini debat merupakan wujud dari mencuatnya wacana akhir-akhir ini karena puisi. Tadi Fadlizon, politisi Gerindra, wakil ketua umum lebih tepatnya, menyampaikan puisi boneka yang Anda bisa terjemahkan sendiri artinya, walaupun sebenarnya tidak butuh, it doesn't take a genius untuk menerjemahkannya itu kalau misalnya kita mau berpikir politis. Tapi tidak hanya Fadlizon yang akan menyampaikan puisi malam hari ini. Sekali lagi program ini masih program debat, bukan apresiasi puisi. Hadian Apitupulu dari PDI Perjuangan akan menyampaikan puisinya sendiri. Silakan. Puisi yang dibuat oleh salah seorang kader partai ya. Coba dibaca.
Pemimpin tanpa kuda. Masa kompeni telah berlalu lama. Tak ada jarak rakyat dan centeng. Masa perang telah berganti damai. Tak ada jarak prajurit dan panglima. Masa gagah-gagahan telah tak laku. Tak ada jarak manusia dan manusia. Kejantanan telah berubah. Tak ada amarah di punggung kuda. Bung Karno belusuk Cipagalo beralas nestapa. Temukan Marhaen tanpa asa. Pemimpin tak perlu kuda. Rakyat tak suka gaya. Cukup Tuhan yang punya kuasa. Silakan. Ya. Satu tambahan lagi dari kawan saya, adik kawan saya, Wiji Tukul, yang tadi dia sampaikan pesannya, kau tak pantas membuat puisi ketika kau menculik pembuat puisi. Terima kasih. Baik. Akhir-akhir ini panggung politik kita diwarnai oleh warna yang berbeda. Kalau biasanya politisi Indonesia lebih suka dan lebih gemar beradu lisan melalui debat dan forum-forum yang ada di media, baik televisi maupun media cetak dan radio. Tapi akhir-akhir ini wacananya kemudian berubah menjadi saling adu puisi. Itu sebenarnya tujuannya jelas. Kalau saya tidak salah itu sebenarnya mengkritisi Jokowi dan PD Perjuangan, puisi-puisi Anda. Ya, puisi itu kan ekspresi Ya, satu media pasti. untuk mengekspresikan rasa, diri, pikiran, ya, tanggapan terhadap situasi dan keadaan. Dan sebenarnya kalau orang sudah menulis puisi itu biar orang lain yang menginterpretasikan. Ya. Dan kita kan di situ saya kira tidak ada yang menyebut nama, menyebut lembaga, institusi dan sebagainya. Meskipun Tapi mungkin sangat ada, asosiatif ya, terasosiasikan oleh pendengarnya. Kalau ini kemudian masuk di dalam konteks politik, saya kira itu satu perkembangan yang bagus. Artinya politik kita mudah-mudahan semakin berbudaya gitu ya. Ya. Daripada caci maki lebih baik buat puisi gitu ya. 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, 2 minggu yang lalu Anda tetap ada di sini dan kita berbicara tentang bagaimana Anda menuduh PDI Perjuangan tidak menyepakati kesepakatan batu tulis. Beberapa saat setelah itu kemudian muncul puisi-puisi Anda. Apakah itu lanjutan dari itu semua? Bukan, saya tidak menuduh, karena memang kenyataannya demikian Ya, gitu ya. ya. Karena kalau menuduh kan Itu seolah-olah versi Anda tidak ya, ada. versi Iya. Anda mengatakan seperti itu. Artinya, saya kira ini bagian dari satu diskursus yang biasa saja. Karena kalau dalam satu persaingan kemudian tidak ada diferensiasi dan juga tidak ada saling mengkritik, ya untuk apa kita berdemokrasi, berkompetisi ya. Baik. Oleh karena itu saya kira ketika kita berbicara tentang nilai-nilai di dalam politik, saya kira ini satu kemajuan. Baik. Karena biasanya orang main memakai Caci maki. trik-trik dan sebagainya gitu. Baik. Kampanye masih 2 hari lagi, besok dan hari Sabtu kalau saya tidak salah. Dan itu kemudian sejumlah capres memastikan tidak akan menunggang kuda ya. Karena puisi itu tadi ya. Bagaimana PDI Perjuangan kemudian menanggapi puisi-puisi Fadlizon? Kalau kita melihat puisi Fadlizon, biasa-biasa saja ya. Di kita sendiri dari nilai sastra kayaknya juga tidak hebat-hebat sekali. Dan saya pikir lebih baik mereka mengurus kata-kata dibandingkan mengurus manusia. Kenapa? Maksudnya? Ya. Ada satu hal yang kita pahami bahwa ada watak menyerang, ada watak agresor, ada watak yang kemudian sepertinya selalu mengintimidasi orang. Puisi Dulu, itu dulu. mengejar itu. Dulu intimidasinya mungkin dengan senjata, sekarang mungkin dengan kata-kata. Dulu orang menakut-nakuti dengan senjata, sekarang mungkin dengan kata-kata. Tapi substansinya sama. Ada ancaman di situ, ada kurang setuju juga ya. nggak apa-apa, nggak setuju nggak masalah, kita demokrasi. Ada apa kecaman di situ dan sebagainya. Zaman Orde Baru dulu kita menggunakan puisi sebagai media perlawanan, media menyampaikan protes terhadap apa? Terhadap kekuasaan. Yang terjadi hari ini bukan protes terhadap kekuasaan, tapi protes terhadap rivalnya sendiri, kompetitornya. Ini yang kemudian kita... Salahkah itu? Tidak salah. Tidak salah. Hanya berbeda saja. Tapi begini, PDI Perjuangan menerjemahkan puisi-puisi Jokowi diperuntukkan kepada Jokowi dan PDI Perjuangan. Jokowi, Ibu Mega, dan PDI Perjuangan. Puisi-puisi Fadlizon. Selama dia tidak menyebut nama, tidak ada masalah buat kita. Gimana Bang? Saya lihat muncul puisi, muncul polemik, muncul black campaign ya. Ini black campaign menurut Anda? Saya pikir sudah memasuk ke ranah situ ya. Karena ada... Sebetulnya ini salah satu wujud dari kepanikan beberapa capres. Dan ini baru muncul secara dahsyat setelah PDI Perjuangan mengikuti keinginan rakyat
menginginkan agar Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2014-2019. Kemudian berbagai macam cara yang pepesan kosong pun dibuka-buka, seperti misalnya kesepakatan batu tulis. Kesepakatan batu tulis itu pepesan kosong. Coba diterjemahkan. Bagaimana mungkin bisa menyepakati satu kalau kami berdua terpilih? Saya sebagai presiden, beliau sebagai wapres. Periode berikutnya saya akan mendukung. Kami tidak terpilih. Apa saya masih punya kewajiban untuk mendukung ini? Ya. Ini salah satu yang saya katakan pepesan kosong. Ya. Nanti dulu. Oke. Ya, saya melihat cara-cara yang dipakai selama ini, belakangan ini, adalah cara-cara yang mulai menyudutkan dalam arti pelecehan dengan berbagai cara. Coba kalau kita simak beberapa televisi, media yang menggunakan televisi, begitu juga ucapan-ucapan. Dan PDI Perjuangan sama sekali tidak getar. Black campaign bagaimana? Jawab dulu. Saya kira ini Pak Henry ini tidak mengerti definisi tentang black campaign, positive campaign, negative campaign ya. Kemudian juga kalau kita lihat saya merasa tersanjung. Kata-kata saya diinterpretasikan menyudutkan, kemudian menyerang, intimidasi, bahkan lebih dari senjata, itu luar biasa ya. Kenapa? Ya artinya saya merasa tersanjung gitu ya. Karena menurut saya biasa-biasa saja gitu ya. Ini adalah satu ekspresi dan saya kira tidak ada substansi yang bertentangan. Kalau ada yang misalnya dikatakan intimidasi, pada kata mana ada intimidasi? Ya. Ini kalau kita berbicara kritik sastra misalnya, kita tidak bicara itu, kita bicara konteks ya. Tetapi kalau kita lihat apa yang disampaikan ini semuanya bicara tentang sesuatu yang sangat universal. Bicara tentang nilai-nilai dan sebagainya. Nah, kemudian saya menanggapi Pak Henry soal misalnya perjanjian batu tulis. Mungkin Pak Henry tidak membaca secara utuh gitu ya. Kalau kita lihat yang nomor 2 itu memang disebut jika terpilih. Limitatif istilahnya. Jadi 1 sampai 6 itu limitatif kan, itu istilah hukum ya. Yang ke-7 itu jelas. Megawati Soekarno Putri mendukung Prabowo Subianto sebagai Capres dalam Pilpres 2014. Saya kira itu tidak ada interpretasi lain. Kita break dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Debat.